satu terus dibiarin sampai tercancel, dapat peringatan juga gitu ya. Jadi mungkin ada sistem Gojek yang eh, baru atau seperti apa kita nggak tahu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi ini ada informasi ya. Sebenarnya ini informasinya nggak terlalu berdampak kepada akun kita gitu ya. Jadi nggak berdampak kepada akun, bisa menyebabkan anyep atau gacor kayak gitu nggak. Cuman ini emang ya sekedar informasi aja. Jadi gini ya. Kemarin itu saya sebenarnya ketemu sama teman saya. Teman ini sebenarnya daftarnya udah lama gitu ya, udah lama banget, udah bisa dikatakan senior juga. Cuman dia itu kena PM. Dan setelah kena PM, dia itu eh, ceritanya daftar lagi gitu ya, daftar lagi dan akunnya itu bisa aktif eh, baru sebulan lah, bisa dikatakan ya sekarang dia driver baru gitu ya, karena akunnya itu fresh. Dulunya itu dia akun joki gitu ya. Pas kena PM gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang ada yang mengikuti video saya sebelumnya, saya pernah bikin video soal eh, saldo 900.000 kena PM kayak gitu ya, thumbnailnya kayak gitu kalau nggak salah. Belum lama juga gitu, jadi mungkin baru 2 bulanan yang lalu dia kena PM-nya. Terus eh, dia daftar lagi dan akhirnya dia punya akun sendiri gitu ya, punya akun sendiri. Mungkin baru sekitar sebulanan, belum ada lah, belum genap sebulan gitu. Nah, jadi dia itu bilang ke saya bahwa dia itu habis libur libur sekitar 3 harian. 3 harian itu nggak narik. Ternyata dia langsung dapat telepon gitu ya, ditanyain kenapa nggak narik gitu ya. Dan ini kan sebenarnya suatu kejadian yang sangat jarang di Gojek ya. Terus sebenarnya saya gini ya, pengen menghadirkan teman saya supaya bisa ya ngobrol langsung. Cuman eh, lagi susah gitu ya, lagi susah karena kita kadang pas datang ke beca itu dia nggak ada, atau jadi intinya susah susah pas ketemunya gitu ya. Cuman kemarin saya ketemunya itu di jalan gitu ya, pas saya lagi nganterin bukan nganterin sebenarnya, mau ngambil orderan GoFood McD gitu ya, karena kan ngeblast jadi buru-buru nggak bisa ngobrol dulu gitu ya. Jadi cuman di sepanjang jalan kita ngobrol gitu ya. Jadi dia itu menjelaskan bahwa saya itu udah nggak ngebit 3 hari katanya. Dia menjelaskan kepada saya udah nggak ngebit 3 hari. Ternyata dapat telepon gitu ya dari pihak Gojek. Ya intinya sih ditanyain ada kendala apa, kenapa nggak narik gitu ya. Kan saya otomatis nggak langsung percaya, atau mungkin sebenarnya percaya, cuman heran pasti gitu ya. Mungkin teman-teman juga pasti ngerasa aneh lah. Karena saya juga kemarin kan belum lama libur ya, libur seminggu itu nggak ada telepon sama sekali gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman yang mungkin ada cerita sebulan atau mungkin beberapa minggu yang nggak narik, mungkin bisa tulis di kolom komentar apakah teman-teman dapat telepon atau enggak gitu ya. Tapi setahu saya sih kalau misalkan kita libur ya, itu kita nggak dapat telepon. Dan saya juga kan nggak dapat telepon, pernah juga libur 2 minggu ya, aman-aman aja gitu ya, nggak dapet telepon. Dan ini teman saya baru libur 3 hari nggak dapet, langsung dapat telepon maksudnya ya, baru libur 3 hari langsung dapat telepon. Dan sebelumnya mungkin buat teman-teman yang mengikuti juga ya, beberapa video sebelumnya, beberapa hari yang lalu saya itu ngebahas soal Gojek sekarang yang lebih sensitif gitu ya. Karena sebelumnya kan kita ngebahas soal Gojek yang nanti bisa teman-teman bisa dilihat lah beberapa video sebelumnya gitu ya, yang sensitif karena ngelewat satu order langsung dapat notifikasi, langsung dapat peringatan. Terus ada juga yang dapat GoFood satu terus dibiarin sampai tercancel, dapat peringatan juga gitu ya. Jadi mungkin ada sistem Gojek yang eh, baru atau seperti apa kita nggak tahu ya, atau mungkin karena dia akunnya baru, itu bisa jadi gitu ya. Karena saya juga liburnya kan baru 2 minggu yang lalu lah. Saya liburnya itu seminggu akhir bulan ya, sekitar tanggal 22-an gitu ya, sampai akhir bulan lah, semingguan. Kan belum lama ya, karena sekarang juga baru tanggal 8 ya, 2 minggu yang lalu lah saya liburnya gitu ya, semingguan. Dan itu aman-aman aja, nggak dapet notifikasi, nggak dapet telepon apapun. Cuman emang
saya pernah datang ke kantor gitu ya untuk merubah email gitu ya, email sekalian saya update SIM karena SIMnya baru juga. Emang saya ngelihat ya, jadi begitu saya datang ke DSU, di sebelah saya itu kan ada beberapa jajaran orang kantor gitu ya, ada beberapa orang lah, mungkin ada 4 atau 5, dan itu lagi nelponin driver-driver yang suka ngensel gitu ya. Jadi saya juga pas waktu di kantor ya dalam hati nggak langsung ngomong gitu ya, karena mereka kan lagi pada telepon, lagi pada sibuk. Saya dalam hati, loh sekarang kalau misalkan kita ngensel ditelepon langsung ya sama Gojek gitu ya, padahal dulu enggak gitu ya. Kadang kita nyortir sampai puluhan itu enggak sampai ditelepon. Cuman mungkin kalau bisa diambil kesimpulan untuk driver-driver yang udah lama sih kayaknya enggak ya, misalkan nyortir kayak gitu. Kalau nggak terlalu parah ya mungkin sih nggak sampai terkena peringatan atau ditelepon mungkin. Tapi kan kasusnya kan teman saya kan eh, akun yang baru aktif kali ya, yang baru aktif belum ada sebulan gitu ya, terus dia udah libur 3 hari kan, mungkin ada kendala apa, mungkin kesusahan atau seperti apa untuk mengoperasikannya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar lah, barangkali ada driver baru juga, silakan tulis pengalamannya gitu kan, apakah kalau misalkan kita libur dapat telepon atau gimana gitu ya. Dan kita mau membahas sedikit soal video-video beberapa hari sebelumnya ya, yang kita ngebahas soal Gojek lebih sensitif, lebih ke GoFood ya. GoFood ini kan kita penjemputannya udah jauh banget lah ya, jauh itu rata-rata saya dapat rata-rata order itu 3 kilo, bener-bener itu hampir setiap orderan itu belum ada yang jaraknya itu 1 kilo gitu ya, rata-rata itu 2 kilo ke atas, sering-seringnya itu 3 kilo kalau misalkan di jam-jam ramai, misalkan jam 11 sampai jam 1 siang itu bener-bener 3 kilo. Saya pernah cek ya, kita dapat orderan, pas saya klik tanda panah ya pakai Google Map, ternyata 3 kilo lebih gitu ya, meskipun pengantaran ya paling 3 kilo juga, cuman kan saya ngerasa jadi ya lebih inilah, kita lebih repot gitu ya. Dan kalau misalkan kita sampai tercancel, ini teman saya ya, dia itu akun yang udah lama juga, ini bukan, udah beda lagi ya, dia bukan bukan driver baru juga, dia udah dari driver tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Dan dia itu langsung dapat peringatan karena ya tercancel secara otomatis dari sistem. Saya nggak tahu dia mencoba ngedeketin resto atau enggak, atau mungkin diam aja. Tapi kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalkan kita meskipun jarak misalkan 3 km, keadaan jam pulang kerja terus macet, terus kalau kita nggak sampai resto duluan terus ke cancel gitu ya, itu apakah dapat peringatan juga atau enggak gitu ya? Seharusnya sih enggak kan, seharusnya apakah sistem bisa mendeteksi atau gimana gitu ya, karena seharusnya sih ini, saya sebenarnya pengen pengen banget ya dirubah lah, jangan sampai kita ngejemputnya terlalu jauh karena boros di bensin. Meskipun mungkin sistemnya sekarang udah bagus ya, bagusnya kan karena dia melihat kinerja dari kita ya, jadi kita nggak bisa disamakan akun yang jarang off sama yang selalu off. Itu lebih gacor yang selalu off kayak gitu kan, itu emang setuju, cuman penjemputan jangan terlalu jauh juga supaya untuk menghemat bensin gitu ya, mungkin ada radiusnya yang mungkin diperkecil gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih video kali ini ya, sebelum saya berangkat ngebeat gitu ya. Ini saya bikin video siang, cuman nanti bakal saya upload malam gitu ya. Oke. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video terbaru yang baru diupload. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asbak.